Saya tambahkan tadi ya, media sosial ini sangat penting sekali saudara ya. Makanya opini Anda ini kita harapkan opini yang keras ya, yang napuk supaya pemerintah kupingnya panas. Karena ini bukan masalah undang-undangnya yang salah. Ini masalahnya adalah Manusia. aplikasinya. Persis dengan penutupan dan penghentian rumah ibadah. Bukan konstitusinya salah, bukan Pancasila yang salah saudara. Tetapi orang-orang yang melakukan, yang menerapkannya ini yang serong semua, pada geblek semua. Termasuk ya kalau dibilang oknum ya, kalau dibilang oknum kan sudah ditangkepin. Ini kan bukan oknum lagi, ini kayaknya di-backing oleh institusinya. Ini kan backingan institusi, bukan oknum lagi ini namanya. Masa sekelas Kapolda intelijennya kurang bagus, itu ya itu tadi presentasi yang sangat simple dan sangat sederhana. Ini pulau di bawah 20.000 km persegi. 2000. Ya, di bawah 2000 km persegi. Hanya luasnya 750 km persegi. Nggak boleh, udah selesai kan? Tetapi ini kan dipakai, diputer-puter, dipelintir supaya itu barang bisa masuk, dibackingi oleh institusi Polri. Sama persis dengan penutupan gereja, penghalangan ibadah, dibackingin oleh institusi Polri. Seharusnya institusi ini kan menegakkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukannya malah mendukung untuk melakukan memihak kepada mayoritas. Kalau dalam hal ini kan Pulau Sangihe ini yang mayoritas adalah yang punya uang, pengusaha ini kan, ya kan, yang mampu bayar, mayoritas karena punya duit. Sudah beberapa kali terjadi clash. Kapal sudah mau dibakar, alat berat itu sudah dirusak, sampai ada satu pejuang itu yang dimasukkan penjara karena dianggap merusak alat berat yang dibawa ke sana. Ketika bayangkan izin lingkungan sudah dicabut, ini sudah ada, masih ada pergerakan alat berat dimasukkan ke sana, dikawal oleh polisi. Nah, ini kan kacau balau ini. Nah, ini dalam kasus Sangir ini sangat terlihat bagaimana aturan semua sudah melarang, tapi 2000 ke 700 kan jauh sekali. Tapi masih juga dijalanin. Sudah turun keputusan hakim untuk dicabut, belum juga dilaksanakan. Ini bisa menjadi alat penekan, dan dari Amerika saya lihat sudah ada yang menjawab. Dengan harapan Baru Gold yang ada di Kanada sana mencabut semua izin yang diberikan kepada Baru Gold. Karena sudah gara-gara Baru Gold inilah si pulau kecil ini diaduk-aduk di bawah pimpinan si Terry Gilbert itu tadi, yang mabuk, nggak sudah tahu itu dicabut kok masih mulai ketua DPR tahunan di Sangir sana yang seharusnya dia melindungi rakyatnya, diam-diam saja. Gimana orang Sangir sana jangan sampai menjadi delas Sangiris. Kenapa? Betul, Pak. Ya, luar biasa. Ini ada ya. Pak Marlon ya, yang Manado Pos ya. Iya, ya. Wah, ini boleh kita kasih bicara nih Pak Pondo ya? Ya, boleh. Pak Marlon. Silakan Pak Marlon. Wah, ini habis ini ada ada ini Kanti W. Yanis. Ya, itu seru amat. Wah, seru-seru nih hari ini ya. Kita nih. Ya. Pak Marlon, silakan Pak Marlon. Wah, ikut bicara. Saya nyimak, saya mendengar dulu. Jadi salam kenal buat bapak-bapak yang terhormat. Ya, Pak Marlon. Ya. Salam kenal dari Belanda. Oke, lanjut Pak. Luar biasa. Luar biasa pembicaraan. Ya. Ya, lanjut, ini Pak. Ada dari Belanda, dari Amerika, tadi ada yang dari Taiwan, ada yang dari Australia juga ya. Wah, kita dari seluruh dunia ini Pak kumpul di sini Pak. Pak, ini luar biasa. Ini Kanti. Ada Bu Kanti. Ibu Kanti silakan Bu Kanti. Wah, Pak Tobing juga nggak tahan masuk juga nih Pak Tobing nih. Panas juga nih Pak Jenderal masuk juga nih, panas. Silakan Bu Kanti. Ya, selamat malam. Selamat malam Ibu Kanti. Selamat malam Om Ponto. Ya, Kanti, selamat malam. Diaspora Sangir yang udah di Jakarta. Baik, ini aja sih, saya ingin tanya sama Pak Sulaiman, ini Sangihe itu kan dulunya kerajaan kan, ya, selama betul. 500 tahun ya, betul. Kalau saya tidak salah. Itu
proses masuk ke Indonesianya bagaimana? Lalu yang mungkin kita perlu itu lagi mengingatkan kembali ke pemerintah Indonesia bahwa Sangihe ini dulunya berdaulat dan betul. ya kita melalui satu konsensus bersama memutuskan untuk menjadi bagian dari RI dengan cara yang damai kan. Betul. Dan ketika kita dulu bergabung dengan RI karena merasa lebih kuat, lebih aman. Nah kalau kita sudah tidak mendapatkan Keamanan. itu semua, boleh dong kita menarik diri kita gitu. Ya, tanpa harus kita dituduh mau makar dan lain sebagainya. Karena kan memang kenyataannya dulu kerajaan itu gabung dengan Republik Indonesia karena merasa lebih kuat dan merasa lebih aman gitu kan, merasa lebih ya lebih baik gitu bergabung. Tapi kalau sekarang kenyataannya malah diinjak-injak seperti tidak punya harga diri, bisa dibatalkan semena-mena. Alangkah baiknya kita datang lagi gitu. Saya pikir ya, wah, bisa itu diatur untuk ketemu dengan nih semua. Itu aja sih. Saya mau kasih ide itu, Bu Kanti. Wah, ini Bu Kanti ini membangkitkan memori masa lalu ini. Ini Pak Taufik bisa marah-marah ini kita bilang begini ini. Jadi terpaksa harus bercerita ini. Iya bener ini murid-muridnya Pak Taufik ini nih. Waduh, mahasiswanya nggak bener semua nih. Iya nih, ini Papua juga bisa minta merdeka ini sama Maluku nih, sama Minahasa. Wah, ini gimana nih Pak Ponto? Ini kita kasih ngobrol sedikit, tak kasih tahu. Ya Pak Ponto silakan. Ya. Jadi begini, Sangir itu kita sudah memperingati pemerintahan di Sangir itu 500 tahun. 500 tahun lebih pemerintahan yang ada di Sangir. Dan kerajaan-kerajaan yang ada di Sangir saat itu tercatat dari pelaut-pelaut yang ada di Belanda itu, Pak. Ya. Pelaut Belanda, pelaut Portugis itu mencatat adanya kerajaan-kerajaan yang ada di Sangir. Kebetulan, nah ini kebetulan, raja-raja terakhir di tahun-tahun 45 itu, ketika Jepang masuk, mereka banyak memang dibunuh, dipotong oleh Jepang. Nah, raja-raja terakhir di sana yang mendeklarasikan, oke, kita masuk dengan Indonesia saja, itu kebetulan kakek saya. Dari kakek saya, dari garis ibu, dari keturunan ibu, itu raja terakhir itu, dari kerajaan Tabukan Utara. Lalu yang raja dari kerajaan Kendal itu kakek saya juga dari bapak saya, dari garis bapak. Jadi dari dua-dua. Nah, jadi saya banyak tahu. Di situ saya mengetahui bahwa Sangir ini ada ditulis oleh buku seorang bupati. Dari yang dulu menjadi pusat, akhirnya Sangir itu menjadi terpinggirkan, perbatasan yang penuh keterbatasan, yang selalu dibatasi. Padahal dulu Sangir 500 tahun itu belum ada Indonesia, sudah ada, artinya sudah ada kehidupan. Dan sudah berdaulat ya? Sudah berdaulat penuh. Berdaulat penuh. Nah, disitulah makanya, ingat dulu ada negara sebelum RI jadi negara kesatuan, kan ada negara Van Mock itu. Negara-negara apa itu, serikat. Ketika serikat, Sangir itu masuk dalam Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur, karena itu adalah sekumpulan kerajaan-kerajaan yang sudah berdaulat ketika Belanda masuk. Nah itu. Jadi kalau kita ingat salah satu perjanjian apa Romroyen atau Linggarjati, saya agak lupa-lupa, bahwa ketika Belanda menyerahkan kekuasaan, maka ada beberapa opsi. Satu, bergabung dengan Indonesia. Lalu yang kedua, mengadakan uni dengan Belanda. Lalu yang ketiga, bagi negara-negara kerajaan-kerajaan yang sudah berdaulat ketika Belanda masuk diberikan kesempatan untuk memilih ikut uni dengan Belanda atau masuk dengan NKRI.
Nah, kebetulan Sangir, oke, kita masuk dengan RI saja. Supaya itu lebih aman, lebih tentram. Tapi ternyata sekarang malah tidak aman jadinya. Ini yang membuat, ya betul Pak Ibu Kanti bilang tadi, kalau jadi seperti begini, ini akan susah. Akan membuat kita bilang ya, emas yang ada di Sangir itu bukan baru sekarang kita tahu. Dari dulu nenek moyang kita itu sudah tahu itu barang itu ada di situ. Makanya tempat itu dari dulu ada namanya kerajaan yang namanya Rimpulaing. Rimpulaing itu artinya kumpulan emas. Tetapi orang tua-tua ini tidak mengajarkan anak cucunya untuk menggali emas itu. Karena dia sudah tahu ketika itu digali, disitulah kuburan itu akan Rusak. datang. Maka kita selalu diajar, kamu pergilah ke laut. Di laut itu banyak yang bisa dicari. Dan kita sampai hari ini bisa sampai di Jawa ini kan karena hasil dari laut, bukan hasil dari emas. Jadi orang Sangir tidak pernah miskin. Tidak pernah berharap itu emas itu. Tapi kita bisa, sekarang kalau lihat ada berapa ribu ada di Jakarta sini. Termasuk ini, Ibu Kanti punya keluarga. Itu sudah, Ibu Kanti sudah turunan yang keberapa yang ada di Jakarta itu. Dulu mereka dari sana ke Jakarta itu semua karena hasil laut. Nah, kalau sekarang nanti seperti tadi open pit, limbahnya dibuang ke laut, ikan-ikan itu pasti ikan-ikan dari Sulawesi Utara, bukan hanya dari Sangir sampai Manado sana tidak akan dibeli oleh dunia internasional kalau pasti terkontaminasi. Jadi genocide itu tidak terjadi bukan hanya untuk orang-orang Sangir, termasuk orang-orang Manado akan, tidak mungkin dia memakan ikan dari mana kalau tidak dari laut, dari Sangir sana. Nah, kalau itu sudah terkontaminasi, ya sudah habis pelan-pelan semua di sana. Nah, inilah memang saya tidak tahu ini seberapa peka ini pemerintah pusat untuk melihat masalah ini. Karena kalau lihat di sana, sudah beberapa kali terjadi clash, kapal sudah mau dibakar, alat berat itu sudah dirusak, sampai ada satu pejuang itu yang dimasukkan penjara karena dianggap merusak alat berat yang dibawa ke sana. Ketika bayangkan izin lingkungan sudah dicabut, ini sudah ada, masih ada pergerakan alat berat dimasukkan ke sana, dikawal oleh polisi. Nah, ini kan kacau balau ini. Akhirnya rakyat melawan, jalan ditutup. Nah, belok lagi, dianggap mengganggu ketertiban. Nah, ini di sana itu sebenarnya sudah sampai kepada tingkat ketidakpercayaan kepada pemerintah. Karena tidak tahu lagi kepada siapa akan mengadu. Akhirnya sekarang kan medsos ini menjadi tempat mengadu. Kalau sudah tidak bisa mengadu kemana-mana, ya mengadulah kepada medsos. Iya. Ini dan kita kalau lihat kasus Sambo juga. Ya. Kasus Sambo itu muncul karena orang Medsos. mengadu kepada medsos. Ya. Jadi medsos ini menjadi satu kekuatan untuk penyeimbang bagi pemerintah yang cenderung buta tuli itu. Nah, ini dalam kasus Sangir ini sangat terlihat. Bagaimana aturan semua sudah melarang, tapi 2.000 ke 700 kan jauh sekali. Tapi masih juga dijalanin. Sudah turun keputusan hakim untuk dicabut, belum juga dilaksanakan. Nah, ini. Jadi, ya kenapa muncul di sini? Ya itu tadi, kepada siapa aku mengadu kan? Kemana nggak bisa, ya sudah mengadu kepada medsos. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alat penekan. Dan dari Amerika saya lihat sudah ada yang menjawab. Dengan harapan Baru Gold yang ada di Kanada sana mencabut semua izin yang diberikan kepada Baru Gold. Karena sudah gara-gara Baru Gold inilah si pulau kecil ini diaduk-aduk di bawah pimpinan si Terry Gilbert itu tadi. Yang mabuk, nggak sudah tahu itu dicabut kok masih kemana-mana. Mabuk. Nah, tapi kalau dia mabuk sambil bawa Pak Harto senyum, ya yang lihat itu juga mabuk kepayang juga, Pak. Bukan baik. Lagi sakau. Lebih sakau. Dan ini yang terjadi sekarang.
Mulai ketua DPR tahun di Sangir sana yang seharusnya dia melindungi rakyatnya, diam-diam saja. Nah, itu yang menjadi kegalauan. Bagaimana orang Sangir sana jangan sampai menjadi the last Sangiris itu tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini bisa menjadi dengung, menjadi alat penekan, dan ini menjadi pemersatu bagi yang sudah lihat, dengar. Makanya saya bawakan, lihat ini loh aturan seperti ini, semua lihat yang benar, bahwa ini bukan mencari-cari. Yang belum pernah melihat ya saya lihatkan. Mungkin ada yang alasan belum pernah baca, nah itu silakan baca, sudah saya kumpulkan untuk supaya tahu bahwa tambang emas yang Rizal itu bukan akan mendapatkan satu keuntungan, tapi malah akan menghilangkan satu pulau itu. Dan bukan hanya satu pulau itu, termasuk orang-orang yang ada di Bitung, Manado sana yang makan ikan juga pasti akan kena. Dan itu sudah terbukti dengan kasus Buyat. Kasus Buyat itu sangat jelas terlihat. Nah, mudah-mudahan apa yang sampaikan malam ini bisa mengetuk hati pemerintah Indonesia bahwa ada tempat sana dan segera cabut itu undang-undang surat izin yang diperintahkan pengadilan. Bayangkan pengadilan sudah perintahkan untuk dicabut. Lah kalau pengadilan yang nggak bisa didengar lagi ya pengadilan jalanan nanti ujungnya. Itu Pak Paul. Ya, saya tambahkan tadi ya, media sosial ini sangat penting sekali saudara ya. Makanya opini Anda ini kita harapkan opini yang keras ya, yang napuk supaya pemerintah kupingnya panas. Karena ini bukan masalah undang-undangnya yang salah. Ini masalahnya adalah aplikasinya. Persis dengan penutupan dan penghentian rumah ibadah. Bukan konstitusinya salah, bukan Pancasilanya salah saudara. Tetapi orang-orang yang melakukan, yang menerapkannya ini yang serong semua, pada geblek semua. Termasuk ya kalau dibilang oknum ya, kalau dibilang oknum kan sudah ditangkepin. Ini kan bukan oknum lagi, ini kayaknya di-backing oleh institusinya. Ini kan backingan institusi, bukan oknum lagi ini namanya. Masa sekelas Kapolda intelijennya kurang bagus itu ya, itu tadi presentasi yang sangat simple dan sangat sederhana. Ini pulau di bawah 20.000 km persegi. 2.000. Ya, di bawah 2.000 km persegi. Hanya luasnya 750 km persegi. Nggak boleh, udah selesai kan? Tetapi ini kan dipakai, diputer-puter, dipelintir supaya itu barang bisa masuk, dibackingi oleh institusi Polri. Sama persis dengan penutupan gereja, penghalangan ibadah, dibackingin oleh institusi Polri. Seharusnya institusi ini kan menegakkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukannya malah mendukung untuk melakukan memihak kepada mayoritas. Kalau dalam hal ini kan Pulau Sangihe ini yang mayoritas adalah yang punya uang, pengusaha ini kan, ya kan, yang mampu bayar, mayoritas karena punya duit. Nah, kalau sudah dilawan nanti kayak Papua, lalu ceritanya udah beda lagi, udah tambah ruwet lagi. Sedangkan Pulau Sangihe, saya yakin masih mencintai Indonesia. Kalau bisa jangan ada memisah, yang kata pisah-pisah, cerai-cerai itu jangan ada. Tetapi kalau sudah digenosida begini, saya yakin siapapun ya, sampai titik darah penghabisan kali ya. Kalau sudah ceritanya pemerintah tutup mata begitu, udah apalagi ini kita bicara Sangihe ini dari tahun kemarin loh saudara ya, sudah setahun loh saudara, dan pemerintah nggak bergeming loh, ya. Ini jangan sampai kejadian kayak Presiden Morsi nih ya, kacau sekali ini. Nah, ini Pak Kwang lalu Pak Tobing ya, ini Pak Kwang dulu ya, Pak Kwang, ya, ini putra Minahasa ini. Iya, ini menyedihkan Pak Paul. Iya, waktu lalu saya sudah dengar. Kita angkat senjata aja bagaimana Pak Kwang? Saya kirim dari sini. Aduh, ini yang jelas ini. Ini Pak Teddy tadi mau pulang katanya, Pak Teddy mau siap dukung ini. Iya. Angkat senjata ini. Aduh, ini makanya saya dengan Pak Frans ini gimana ini, kita atur bagaimana. Ini nggak masuk di akal ini. Ini kerugian yang didapatkan, ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kan saya kurang tahu Pak Ponto tahu ini beritanya, belum lama saya dengar ada rencana untuk
pembukaan langsung dari Sangir ke Filipina untuk perdagangan ikan ya. Iya, betul. Selain Betul. nah itu saya sudah Wah, itu senang. Wah, merugikan. ini berarti ini berkembang. Lah kalau itu terjadi itu akan Iya, hancur. angus. Betul. Nah, terus ini ada penerbangan ya, yang dibuka penerbangan langsung dengan kargo ya ikan-ikan dari Ya, itu hancur semua. rusak. Ya, betul. Lah, itu pendapatan bukan sedikit, itu hancur Iya. semua. Dan itu pendapatan bukan untuk sulut saja. Itu Bukan kan sulut saja. negara juga terima. Ya, betul. Wah, ini hancur semua. Wah, ini matanya kemana ini para pemerintah dan aparat? Waduh, bingung saya ini. Bingung. Ini kalau saya bilang, istilah saya, ada mata tapi tidak ada bijinya. Itu Mungkin DP biji ada ganti dengan kanikir itu. orang Manado bilang bingo-bingo yaki. Ada mata cuma ada kanikir. Ada Itu DP ada biji kanikir. mata. Cuma ada kanikir. Itu jadi tahu itu. Kalau saya tadi nangkep ada mata gak ada biji itu maksudnya itu loh bijinya udah dicopot, itu maksudnya biji yang di bawah itu loh. Ini matanya diganti kenikir Kenikir, kelereng. kelereng. Jadi matanya udah Kenikir. begitu. Jadi aturan-aturan yang ada udah nggak Betul. dibaca lagi ini. Waduh, menyedihkan. Saya sebenarnya sudah senang kan waktu lalu dengar ada pembukaan lagi dirintis perdagangan Sangir. Kemudian pembatalan itu yang keputusan itu. Wah, kaget saya, ini ada lanjutannya yang lain. Ini aneh ini. Betul-betul aneh ini Pak Paul. Itu saja. Iya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,